Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Aulia Rahma selaku moderator dari kelompok 4, kelas A01. Di sini kami membawakan materi tentang pendidikan anak ADHD. Sebelum itu, saya perkenalkan terlebih dahulu nama anggota yang ada di kelompok 4. Yang pertama ada Niken Dwi Kartika Sari, Nina Aulia Rahmah, Mutia Ainurida, dan Rizkia Mukminah. Baik, langsung saja pembahasan pertama akan dibawakan oleh Mutia Ainurida. ADHD. Pengertian ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, adalah kelainan hiperaktivitas, kurang perhatian yang sering ditampakkan sebelum usia 4 tahun dan dikarakteristikan oleh ketidaktepatan perkembangan, tidak perhatian, impulsif, dan hiperaktif. Model pembelajaran. Untuk anak ADHD, disusun dalam konseptual belajar pada lingkungan sekolah dasar inklusif. Pengembangan pendidikan inklusif yang keutamaan dapat menempatkan anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas belajar pada kelas reguler. Pengkondisian model pembelajaran ini untuk membantu mereka memberikan pelayanan dalam pendidikan inklusif dan atau sebagai alternatif memperluas akses bagi anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif dapat belajar secara awal pada sekolah inklusif. Selanjutnya ada pendidikan anak ADHD. Yang pertama, sistem sekolah. Sistem sekolah terdapat struktur. Struktur hanya dapat dicapai melalui penerapan sistem yang konsisten, kurikulum yang biasa dipakai dengan ketentuan jadwal Senin hingga Jumat yang dianggap ideal belum tentu cocok bagi anak ADHD, dikarenakan pelajaran yang berbeda pada setiap harinya serta dengan guru yang berbeda. Maka anak ADHD akan sangat diuntungkan apabila dengan kurikulum yang terstruktur dan jadwal yang teratur. Selanjutnya ada sistem perilaku. Anak ADHD harus memiliki konsekuensi langsung pada perilaku mereka. Memotivasi diri sendiri sangat sulit bagi anak ADHD. Mengikut sertakan anak dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu cara untuk memastikan munculnya motivasi. Orang tua harus ikut berpartisipasi di luar sekolah agar anak ADHD merasa merupakan bagian dari proses. Aturan juga merupakan komponen yang paling penting dalam sistem perilaku untuk menyediakan struktur dan prediktabilitas yang dibutuhkan anak. Yang ketiga ada hubungan dengan teman seusianya. Banyak anak ADHD memungkinkan dikeluarkan dari pertemanan sosial karena anak-anak lain cepat kehilangan kesabaran dengan gangguan konstan pada aktivitas kelompok dan percakapan yang dilakukan. Maka setidaknya harus memiliki satu orang yang dikenal serta berhubungan positif agar dapat menjadi pembimbing dan berperan dalam menangani kebutuhan akademik dan sosial anak. Selanjutnya ada akomodasi, pengaturan tempat duduk. Guru hendaknya mengatur posisi atau tempat duduk siswa untuk memudahkannya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Dapat diatur dengan posisi duduk berbaris berurutan, menjauhkan posisi duduk siswa dari pintu dan jendela kelas, serta menempatkan posisi duduk siswa yang dekat dengan guru. Dalam menempatkan siswa dalam kelas, hendaknya guru tetap memberi ruang gerak yang lebih untuk siswa hiperaktif. Penyampaian materi. Hendaknya guru menggunakan media yang menarik berupa grafik, gambar, dan warna. Menggunakan suara yang berbeda dalam menceritakan hal yang menarik perhatian. Selalu menggunakan kontak mata terus-menerus dan hal lainnya. Serta melakukan hal-hal yang mendukung dalam penyampaian materi. Pekerjaan dan tugas siswa. Guru harus memudahkan siswa dalam mengerjakan tugasnya.
Guru dapat melakukan beberapa hal seperti mengurangi jumlah tes yang berbatas waktu, berdiri sedekat mungkin dengan siswa saat memberikan tugas atau perintah, serta menguji siswa sesuai kemampuannya apakah secara lisan, tulis, ataupun cara lainnya. Yang ketiga adalah manajemen anak ADHD. Anak ADHD dapat memanfaatkan penyesuaian beberapa aspek kehidupan mereka. Jika orang tua dan pendidik bersama dengan penyedia layanan pendidikan lainnya dapat bekerja sama dalam membantu anak ADHD, maka mereka akan lebih cenderung menjadi orang dewasa yang mandiri. Kerjasama dari konseling dan keluarga, serta kelompok pendukung program pendidikan yang terstruktur dengan tepat. Baik semuanya, setelah kalian menyimak dan mempelajari materi yang telah kami bawakan, maka sesi tanya jawab akan kami buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Kepada yang ingin bertanya, silakan menyebutkan nama dan pertanyaannya dengan jelas di kolom chat. Terima kasih.
Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya. Kami izin meminta waktu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama dari Ariska Istiqomah Adhayani akan dijawab langsung oleh saya. Pertanyaannya, pada PPT disebutkan pengkondisian model pembelajaran ini untuk membantu mereka memberikan pelayanan dalam pendidikan inklusif dan atau sebagai alternatif memperluas akses bagi anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Dapat belajar secara awal pada sekolah inklusif. Pengkondisian model pembelajaran seperti apa yang dimaksud pada kalimat tersebut? Jadi yang dimaksud dalam kalimat tersebut seperti implementasi antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dapat belajar bersama-sama dalam suatu kelas yang masing-masing mendapatkan pelayanan sesuai dengan potensi dan keterbatasannya. Sistem layanan pendidikan yang memberikan ruang dan tempat bagi ABK untuk belajar bersama-sama anak-anak reguler pada umumnya. Bagaimana Ariska? Iya, bisa saya terima jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Selvina Ajijah. Pertanyaannya, dalam sistem perilaku pendidikan anak ADHD, bahwa anak ADHD harus diberi konsekuensi langsung pada perilaku mereka. Lalu berikan contoh, kira-kira dalam bentuk seperti apa konsekuensi ini? Apakah dalam konsekuensi negatif atau mengarah kepada perilaku yang baik? Jadi konsekuensi dalam sistem perilaku ini sama-sama mengarah kepada konsekuensi yang negatif dan konsekuensi yang baik atau reward. Konsekuensinya pun tergantung pada perolehan perilaku yang diperoleh oleh anak ADHD itu sendiri. Dapat menggunakan sistem hadiah dan hukuman untuk mendorong anak mengendalikan perilaku. Contohnya seperti melatih agar anak dapat duduk di meja makan dengan tenang. Nah, apabila anak berhasil mengerjakan apa yang diminta, maka anak akan diberikan reward atau hadiah. Begitupun sebaliknya, apabila gagal, maka anak akan mendapatkan hukuman yang sewajarnya. Terima kasih. Bagaimana, Ina? Apakah ada tanggapan? Baik, jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dawiyah Febrianti.
Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua maupun guru dalam memanage anak adik-adik? Yang pertama itu dapat dilakukan komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua, siswa, adik-adik. Orang tua dapat memberitahu apa saja yang dibutuhkan anaknya sehingga sekolah dapat memberikan metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua ada membantu anak menemukan kelebihannya dan mengembangkan bakatnya. Dalam hal ini diperlukan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru. Yang ketiga ada jangan menuntut anak. Pada dasarnya semua anak itu pintar, begitu pula anak-anak ADHD. Yang keempat, jangan terlalu protektif. Protek atau melindungi anak itu merupakan kewajiban setiap orang tua di rumah maupun sekolah. Pada awalnya mungkin anak akan membutuhkan bimbingan orang tua guru, namun kelamaan ia akan terbiasa untuk menyelesaikannya tugas dan mengambil keputusannya sendiri. Yang kelima, jujur pada anak mengenai kondisi yang dialaminya. Jika anak mengalami kondisi ADHD, kita tidak diperkenankan untuk merahasiakannya. Kita bisa menjelaskan sejujur-jujurnya kondisi yang ia rasakan tanpa kebohongan sedikit pun. Yang terakhir ada sabar. Anak hiperaktif mungkin kadang membuat kesal, baik dalam menunjukkan perasaan yang sangat gembira maupun ledakan amarah karena suasana hatinya sedang memburuk. Oleh karena itu, kita harus sabar dan sebisa mungkin tidak marah kepada mereka. Apakah jawabannya dapat diterima, Davia? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Karena pertanyaan pada sesi pertama sudah terjawab, maka kami akan menjawab pertanyaan untuk 2 orang lagi yang ada di kolom chat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Oktaviani Setianisi. Bagaimana cara orang tua berpartisipasi dalam sistem perilaku anak ADHD jika orang tua anak tersebut kurang pengetahuan terhadap ADHD? Salah satu caranya adalah dengan mengadakan seminar atau pertemuan untuk orang tua anak untuk memberi pengetahuan seputar ADHD dan cara merawat anak ADHD dan menjaga perilakunya agar dapat diminimalisir menjadi lebih baik. Bagaimana, Okta? Apakah bisa dipahami? Izin menambahkan, moderator. Baik, silahkan Nurrahma Hidayah. Sekarang untuk pengetahuan tentang ADHD sudah banyak didapatkan dari YouTube ada, dari Google ada. Jadi yang dibutuhkan itu paling internet dan HP seperti itu. Nggak harus seminar, karena kalau seminar kan butuh waktu beberapa jam. Kadang orang tua banyak kegiatan yang harus dilakukan lain-lain. Jadi mungkin dengan YouTube bisa menjawab kebutuhan pengetahuan seorang ibu terhadap anak ADHD. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurrahma Hidayah. Selanjutnya akan dijawab oleh Niken. Ya, jadi pertanyaan terakhir itu dari Sania, apakah anak ADHD memungkinkan untuk bersekolah di sekolah inklusi? Dan apakah menurut kalian semua guru mengajar di sekolah inklusi perlu mengetahui bagaimana cara menangani anak ADHD? Jadi yang sudah terdapat di video tadi dari Dr. Jiheni Guna yang ada di dalam PPT kami itu memungkinkan. Sekarang pemerintah banyak menjalankan program inklusi baik di sekolah negeri maupun swasta. Pada beberapa anak ADHD yang membutuhkan metode pembelajaran yang lebih spesifik, oleh karena adanya hambatan dalam belajar, mereka bisa pindah ke kelas inklusi untuk sementara, lalu kemudian dia akan belajar lagi kalau dia sudah selesai, dia sudah bisa mengikuti, dia pindah ke kelas reguler dan bisa bertemu teman-temannya kembali. Terus, apakah semua guru di sekolah inklusi perlu mengetahui cara menangani anak ADHD? Yang saya pernah baca di salah satu jurnal itu adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusi itu adalah tenaga pendidik yang mampu membina dan mengayomi anak ABK, jadi nggak hanya anak ADHD.
Semakin berkembangnya sistem pelaksana pendidikan inklusi terlihat dari semakin banyaknya sekolah-sekolah reguler yang merintis dan memulai melaksanakan program pendidikan inklusi, menjadikan guru dituntut memiliki kesiapan dalam menangani ABK. Berarti guru itu juga harus tahu cara menangani anak ADHD, tidak hanya anak ADHD aja, tapi anak ABK yang lain gitu. ABK yang lain mereka juga harus tahu gitu. Bagaimana Sania, apakah dapat diterima? Sangat bisa untuk diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Nina selaku moderator dari kelompok 4 mewakili teman anggota sekalian memohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.